Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP kelas 9 bersama Ibu. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah jika kalian sehat semua. Nah, anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi cerpen. Akan tetapi sebelum Ibu membahas lebih lanjut, Ibu ingin mengetahui apakah kalian sudah online semua hari ini? Sudah masuk semuanya? Bagus kalau sudah masuk semuanya. Nah, kita harus tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran online meskipun kita tidak dapat berjumpa secara langsung seperti biasanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari teks cerpen. Nah, materi pembelajaran teks cerpen terdapat pada kompetensi dasar 4.6 yang berbunyi mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Indikator yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini adalah 1. Menyusun kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan. Yang kedua, menyusun cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur teks dan kebahasaan. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar untuk membuat kerangka karangan dan menulis teks cerpen. Nah, langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan sebelum membuat teks cerpen adalah 1. Memilih tema atau topik. Tema adalah dasar dalam bercerita. Ruh dari sebuah cerita itu ada pada tema. Kalian dapat memilih tema apa saja, bebas. Misalnya tema sosial, tentang persahabatan, keluarga, percintaan, keagamaan, dan masih banyak lagi. Terserah kalian, Ibu memberikan kebebasan kalian untuk memilih topik atau temanya. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah menentukan sudut pandang. Dalam menulis cerpen, kita harus konsisten dalam menggunakan sudut pandang. Misalnya, apabila kita menggunakan sudut pandang orang pertama, maka dari awal sampai akhir kita juga harus menggunakan sudut pandang orang pertama. Begitu juga jika kita akan menggunakan sudut pandang orang ketiga, maka dari awal sampai akhir kita harus menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena keajakan dalam menggunakan sudut pandang akan membantu pembaca dalam menikmati cerita yang akan kalian sampaikan. Yang berikutnya itu adalah pemilihan tokoh atau penokohan. Pengungkapan karakter pada tokoh harus kalian ungkapkan secara logis. Pengarang itu harus dapat menciptakan gambaran yang tepat untuk watak tokoh-tokohnya. Tokoh yang akan kalian tampilkan dalam cerita tersebut. Kenapa? Karena berawal dari penciptaan karakter tokoh inilah jalan cerita akan terbentuk. Jadi seperti itu. Langkah yang keempat adalah menentukan alur. Alur atau plot, jalannya peristiwa. Rangkaian alur yang akan kalian susun itu harus padu. Jadi alur yang kalian tulis itu harus dapat memberikan kesan yang mendalam bagi para pembacanya. Alur itu banyak, ada berupa alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Berikutnya adalah yang terakhir ini, menentukan judul. Setelah kalian menentukan langkah-langkah sebelumnya dari menentukan tema, sudut pandang, watak tokoh, kemudian alur, yang terakhir kalian dapat
menentukan judul cerita apa yang kira-kira pas dengan karangan yang kalian buat. Nah, itu tadi langkah-langkah dalam membuat teks cerpen. Berikutnya, setelah langkah-langkah tadi kalian susun, yang berikutnya adalah apa? Yang berikutnya adalah membuat kerangka karangan. Kerangka karangan ini harus kalian buat. Gunanya untuk apa? Kalian dapat menuangkan gagasan-gagasan utama yang akan kalian pilih dalam cerita tadi dalam kerangka karangan. Setelah kerangka karangan terbentuk, barulah kalian dapat membuat cerpen, dapat mengembangkan gagasan utama tadi menjadi sebuah paragraf yang dapat disusun menjadi sebuah cerpen yang bagus. Nah, anak-anakku, itu tadi materi tentang teks cerpen. Adakah yang ingin kalian tanyakan? Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian dapat menanyakan langsung ke Bu Guru lewat WA Group, atau bisa juga kalian kirimkan pertanyaan-pertanyaan nanti di Google Classroom. Nanti setelah pembelajaran ini, Ibu akan mengirimkan PPT ini ke kalian lewat Google Classroom. Kalian bisa memberikan pertanyaan kalian lewat kolom komentar tersebut dan Ibu akan memberikan feedback atau menanggapi komentar-komentar kalian tersebut. Nah, anak-anak, hari ini Ibu minta kalian membuat kerangka karangan tentang temanya apa saja, bebas, silahkan kalian pilih. Kerangka karangan itu kemudian kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf dan kalian buat menjadi sebuah teks cerpen. Kalau sudah selesai, nanti hasilnya dapat kalian kirimkan ke email guru. Ya. Batas waktu pengumpulannya adalah hari ini pada pukul 8. Kemudian untuk pengambilan nilai, nanti Ibu akan mengirimkan soal lewat Google Form. Silahkan kalian mengisi Google Form, nanti ada di link berikut. Itu ya, Nak ya, jangan lupa.